Oke, jadi saya langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu Desi Savitri selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pendidikan Pancasila, dan selamat sore kepada teman-teman semua. Jadi di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi dari buku saku kami yang berisi materi mengenai Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Jadi sebelum mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Hanifah Handayani. Saya Aisyah Azmi Syahidah. Jadi langsung masuk aja ya ke materinya teman-teman. Jadi materi yang pertama yaitu mengenai sejarah terbentuknya Pancasila. Jadi pengusulan Pancasila ini pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, pada sidang ini, Rajiman Widyaningrat selaku Ketua BPUPKI menyampaikan bahwa untuk mendirikan negara yang merdeka, maka dibutuhkan suatu dasar negara. Oleh karena itu, pada sidang BPUPKI pertama, Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno mengusulkan beberapa falsafah atau dasar negara Indonesia. Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945 menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. Yang pertama yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Nah, selanjutnya masuk ke periode perumusan Pancasila. Nah, jadi pada sidang BPUPKI yang kedua, yaitu tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, disetujuilah sebuah naskah awal yang bernama Pembukaan Hukum Dasar, yang pada akhirnya diberi nama Piagam Jakarta. Nah, pada sidang ini, mereka menerima usulan nama Pancasila bagi dasar filsafat negara atau Philosophies Grand Slam. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945 dibentuklah PPKI untuk mempercepat persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya masuk ke periode pengesahan Pancasila, yaitu dilaksanakan setelah Jepang menyerah tanpa syarat. Nah, jadi setelah Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu, Indonesia pun mulai mendeklarasikan proklamasi kan nih. Nah, dan kemudian pada tanggal 18-nya PPKI itu mengadakan sidang pertama yang hasilnya itu mengesahkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, rumusan tersebut tercantum dalam Mukadimah UUD tahun 1945. Jadi, singkatnya periode pengusulan itu ada di sidang BPUPKI pertama, periode perumusannya ada di sidang BPUPKI kedua, dan periode pengesahannya terjadi di sidang PPKI yang pertama. Nah, terus selanjutnya ada materi mengenai asal mula dari Pancasila. Nah, Pancasila ini bukan yang tiba-tiba ada atau langsung ambil dasar dari negara lain aja gitu, tapi tentunya berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, asal mula secara budayanya ini diambil dari fakta historis. Yang pertama, di sila pertama di Indonesia tidak pernah ada putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan. Nah, maksudnya tuh walaupun agamanya berbeda-beda, tapi hampir seluruh masyarakat di Indonesia ini percaya adanya Tuhan. Makanya sila pertama dari Pancasila itu bisa muncul. Nah, lalu di sila kedua itu muncul karena bangsa Indonesia terkenal dengan keramah tamahannya, sopan santunannya, dan kelemah lembutannya dengan sesama manusia. Lalu di sila ketiga, bangsa Indonesia ini memiliki ciri-ciri bangsa yang rukun, memiliki persatuan yang tinggi, dan memiliki jiwa kekeluargaan yang baik. Lalu, unsur-unsur dari demokrasi juga sudah ada di dalam masyarakat, contohnya dalam musyawarah di sidang-sidang yang dilaksanakan pada zaman dahulu, kayak sidang BPUPKI dan sidang PPKI. Makanya sila keempat dari Pancasila itu bisa ada. Nah, lalu sila kelima, bangsa Indonesia ini menunaikan tugas hidupnya terkenal dengan lebih bersifat sosial dan berlaku adil terhadap sesama. Lalu asal mula secara formal itu dibedakan dalam 3 kelompok. Yang pertama, rumusan Pancasila yang terdapat dalam sidang BPUPKI merupakan tahap pengusulan sebagai dasar negara Republik Indonesia termasuk Piagam Jakarta.
Lalu yang kedua, rumusan Pancasila yang ditetapkan PPKI sebagai dasar filsafat negara Indonesia yang sangat erat hubungannya dengan proklamasi kemerdekaan. Dan yang ketiga, beberapa rumusan dalam perubahan ketatanegaraan Indonesia selama belum berlaku kembali rumusan Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD tahun 1945. Selanjutnya ada urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Nah, urgensi Pancasila ini sebenarnya untuk membimbing, mengarahkan segenap daya dan upaya masyarakat, bangsa, dan negara dalam mewujudkan cita-cita serta tujuan nasional. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Proklamasi 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Pancasila ini selain untuk membimbing, tapi dia juga melindungi bangsa Indonesia agar tetap berkomitmen dalam menggapai tujuan dan cita-citanya. Tapi selain itu, urgensi Pancasila dibagi menjadi dua, ada sebagai ideologi dan sebagai dasar negara. Nah, sebagai ideologi, Pancasila ini bagi lagi jadi dua, yaitu sebagai penolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia dan menjadi pembimbing yang mampu mengembalikan bangsa Indonesia kepada tujuan awalnya. Sedangkan sebagai dasar negara, Pancasila ini memiliki urgensi agar para pejabat publik tidak hilang arah dalam penyelenggaraan negara, serta agar seluruh warga negara dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan di berbagai kehidupan. Nah, implementasinya pada pejabat-pejabat itu contohnya agar pejabat tidak korupsi, terus dapat memimpin negara dengan adil, jujur, dan amanah. Terus kalau dalam masyarakat, Pancasila itu dijadikan sebagai dasar dalam nilai etika. Selanjutnya, ada pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah. Yang pertama itu, Pancasila sebagai identitas bangsa. Pancasila itu disebut sebagai identitas bangsa sama dengan disebut sebagai jati diri bangsa Indonesia yang dapat ditemukan dalam berbagai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Lalu yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini mengartikan bahwa nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental, tingkah laku, serta amal perbuatan, di mana bangsa Indonesia ini memiliki ciri khas sendiri yang dapat dibedakan dengan bangsa lain. Lalu yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, nilai-nilai Pancasila ini diyakini kebenarannya sehingga dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa dari negara Indonesia. Nah, setiap bangsa ini kan memiliki jiwanya masing-masing, dan Pancasila inilah yang dijadikan sebagai jiwa bangsa Indonesia yang lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nilai-nilai Pancasila disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila disebut sebagai perjanjian luhur. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada penerapan nilai Pancasila dalam perspektif sejarah bangsa. Pada masa awal kehidupan, yang pertama ada nilai religi yang dibuktikan dengan adanya pemuja roh. Yang kedua ada nilai kemanusiaan yang tercerminkan dalam ritual upacara dan penguburan. Yang ketiga, nilai persatuan dengan adanya kehidupan berkelompok. Yang keempat, ada nilai demokratis dengan adanya seorang pemimpin dalam kelompok. Yang kelima, ada nilai keadilan melalui sikap berbagi demi kepentingan bersama. Pada masa kerajaan tradisional awal, yaitu ada pertama nilai religius yang sudah terlihat dari masuknya berbagai agama yang dipengaruhi oleh negara luar melalui jalur perdagangan, seperti Cina dan India. Yang kedua, ada nilai kemanusiaan yang tercermin dari sikap sistem kasta dalam agama Hindu dan adanya interaksi sosial. Yang ketiga, ada nilai persatuan yang mulai nampak ketika perpaduan budaya berkembang di bidang politik. Yang keempat, ada nilai demokratis yang nampak di pembagian kerja kerajaan. Yang kelima, ada nilai keadilan yang juga tercermin dari penguasa kerajaan pada masa itu. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah. Yang pertama ada sumber historis.
Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Contohnya seperti sila pertama, ketuhanan yang sudah ada pada zaman dahulu. Walaupun dalam praktik penyembahan yang berbeda-beda, tetapi pengakuan adanya Tuhan sudah diakui sejak zaman itu. Selanjutnya ada sumber sosiologis. Nilai-nilai Pancasila secara sosiologis juga sudah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila keadilan sosial. Gotong royong juga tercermin pada sistem perpajakan di Indonesia, yang dikarenakan masyarakat secara bersama-sama mengumpulkan iuran melalui pembayaran pajak untuk melaksanakan pembangunan. Yang terakhir ada sumber politis. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dari local wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Misalnya seperti nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupannya bersatu dan demokratis, yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan yang tercermin dalam Pancasila sila keempat. Semangat seperti inilah yang diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Selanjutnya ada dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila sebagai hasil pemikiran para pendiri NKRI telah melalui dinamika yang mewarnai perjalanan sejarah bangsa. Sehingga dalam perjalanan ini masih ada ATHG, atau ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan, yang secara langsung atau tidak langsung menggerogoti makna dan keberadaan Pancasila dengan menggantinya ke konsep filosofis yang lainnya. Dinamika dan tantangan Pancasila berkaitan dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini dapat dilihat dari sejarah Pancasila yang diwarnai oleh cita-cita nasional, termasuk konsep yang digagasi oleh penganut paham non-Pancasila. Oleh karena itu, sebagai konsep ideologis dan filosofis yang terbuka, Pancasila selalu dihadapkan oleh berbagai gangguan hambatan. Selanjutnya ada esensi dan urgensi Pancasila untuk masa depan. Esensi Pancasila. Pancasila sendiri merupakan filsafat negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur alasan filosofis berdirinya negara, dan setiap hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup karena mengandung unsur-unsur nilai agama, nilai budaya, dan nilai adat istiadat. Selanjutnya ada urgensi Pancasila. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa dikarenakan sebagai pengidentikan Pancasila dengan ideologi lainnya. Penyalahgunaan Pancasila sebagai alat kekuasaan rezim tertentu, dan melemahnya pemahaman serta pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa. Oke, jadi sekian dari presentasi kelompok kami. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Kalau misalkan ada, silakan raise
Baik, Nadia. Oke, sebelumnya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizky Nasution dari kelompok 24, izin bertanya. Dalam proses pembentukan Pancasila pastinya ada tantangan dalam kajian sejarah bagi bangsa Indonesia. Nah, apa saja sih alasan dan tantangan dari proses tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Nadia atas pertanyaannya. Kami izin untuk berdiskusi dulu ya Ibu dan teman-teman.
Izin menjawab pertanyaan dari Nadia. Tantangannya itu sangat banyak, contohnya ada pada sila pertama, yaitu kewajiban dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Tentu saja ada golongan tua yang tidak setuju karena agama Indonesia bukan hanya Islam saja. Yang kedua, ada saat 3 orang perumusan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno pada hari terakhir. Selesai mengemukakan pendapat mereka, maka yang lain pun sibuk mempertimbangkan dasar negara mana yang tepat. Apakah menjawab, Nadia? Iya, iya menjawab. Terima kasih banyak, Aisyah. Baik teman-teman, karena satu kelompok hanya diperbolehkan satu pertanyaan, jadi mungkin sekian dulu ya presentasi dari kelompok kami. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau menambahkan atau mau koreksi, boleh di chat aja. Nanti kita diskusi bareng-bareng lagi. Jadi sekian dulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahan-kesalahan katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Desi Safitri selaku dosen pengampu mata kuliahan Pendidikan Pancasila serta teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan presentasi buku saku kami mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Indri Sirastari dari Prodi Pendidikan Kimia dan teman saya Tias Rasya Lesdiani dari Prodi Pendidikan Kimia. Kita akan membahas tentang materi Pancasila sebagai sistem etika. Berikut materi-materi yang akan kami bahas. Yang pertama adalah pengertian Pancasila sebagai sistem etika. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah pengantar falsafah bangsa Indonesia, yaitu sebagai pedoman kaidah petunjuk perilaku yang baik dan pemersatu pengetahuan hidup bangsa Indonesia. Sistem merupakan makna kepaduan yang mencakup materi serta benda yang dipertemukan untuk memudahkan aliran berita dan elemen untuk sampai suatu tujuan. Sistem nilai pada Pancasila merupakan suatu kepaduan nilai yang terdapat pada Pancasila yang saling bertautan antara yang lainnya. Tidak dapat dibedakan ataupun dibedakan tempat lantaran saling bertautan antara yang lainnya. Sedangkan etika sendiri dilihat dari etimologi, bahasanya itu bersumber dari kata ethos yang berasal dari bahasa Yunani di mana memiliki arti adat, karakter, ataupun kepribadian. Etika ialah bidang yang menuturkan tentang bagaimana dan mengapa kita menerapkan suatu ajaran tertentu, bisa jadi terhadap norma-norma, serta bagaimana masyarakat berperilaku serta melaksanakan kewajiban dengan beragam ajaran moral. Aliran-aliran etika, ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, teleologis, deontologis. Etika keutamaan adalah etika atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan. Artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Yang nilai yang terkandung dalam etika keutamaan itu meliputi disiplin, kejujuran, belas kasih, murah hati, dan seterusnya. Seterusnya ada teleologis, yaitu aliran etika yang berorientasi pada konsekuensi atau hasil, seperti eudaimonisme, hedonisme, utilitarianisme. Nilai-nilai yang terkandung dalam teleologis itu mengenai kebenaran, kesalahan,
yang didasarkan pada tujuan akhir. Nah, selanjutnya aliran yang ketiga ada deontologis, yaitu pandangan etika yang mementingkan kewajiban seperti halnya pemikiran Immanuel Kant yang terkenal dengan sikap imperatif kategoris, yaitu perbuatan baik dilakukan tanpa pamrih. Nah, nilai yang terkandung dalam deontologis yaitu seperti kelayakan, kepatutan, dan kepantasan. Pancasila dan etika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena sama-sama mengajarkan tentang nilai-nilai yang mengandung kebaikan. Nah, etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi bagaimana meninggikan nilai-nilai yang ada menjadi satu hal yang lebih memberikan manfaat kepada yang lain. Nilai-nilai Pancasila merupakan kristalisasi nilai hidup dalam realitas sosial, keagamaan maupun adat kebudayaan bagi bangsa Indonesia. Namun sebenarnya nilai-nilai yang bersifat universal itu dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Etika Pancasila itu berbicara tentang nilai-nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan Pancasila. Etika Pancasila juga merupakan cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Terdapat 5 nilai yang terkandung dalam etika Pancasila, yaitu yang pertama ada spiritual, yaitu sila ketuhanan yang mengandung dimensi moral berupa spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, ketaatan pada nilai agama yang dianutnya. Nah, selanjutnya itu ada humanus, yaitu sila kemanusiaan yang mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia itu lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Nah, yang selanjutnya itu ada nilai solidaritas, di mana sila persatuan yang mengandung dimensi nilai solidaritas ini artinya rasa kebersamaan, yaitu cinta tanah air. Terus ada menghargai orang lain, di mana teranut dalam sila kerakyatan yang mengandung nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, yang kelima ada peduli, yaitu sila keadilan, mau peduli atas nasib orang lain, kesedihan membantu kesulitan orang lain. Pancasila selanjutnya materi Pancasila sebagai dasar etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara kausalitas, bahwa nilai-nilai Pancasila itu bersifat objektif dan subjektif. Nah, nilai-nilai Pancasila itu sendiri sebenarnya hakikat yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat umum universal dan abstrak karena merupakan suatu nilai. Yang kedua, inti dari nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia maupun dalam kehidupan keagamaan. Yang ketiga, Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menurut ilmu hukum, yaitu memenuhi syarat sebagai pokok kaidah fundamental negara, sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, dalam hierarki suatu dapat diartikan bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila itu bergantung atau melekat pada bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, pengertiannya itu dapat dijelaskan dengan poin pertama itu nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia sebagai bangsa kausa materialis, nilai-nilai tersebut sebagai hasil pemikiran, penilaian kritis, serta hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga itu nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung nilai-nilai kerohanian, yaitu nilai keberanian, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan nilai religius. Selanjutnya akan dibahas oleh Oke, selanjutnya ada Pancasila sebagai dasar etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Nah, nilai-nilai Pancasila itu bagi bangsa Indonesia itu menjadi landasan, dasar, serta motivasi atas segala perbuatan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Nah, etika kehidupan berbangsa dan bernegara yang merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku yang merupakan cerminan dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, etika kehidupan berbangsa, yaitu etika kehidupan berbangsa meliputi sebagai etika sosial dan budaya. Etika ini bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan tolong-menolong di antara sesama manusia dan anak bangsa. Selain itu, etika ini juga menghidupkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Selanjutnya ada urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama adalah banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhlantahkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Selanjutnya adalah masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara, seperti kasus penyerbuan lembaga permasyarakatan Cebongan Yogyakarta pada tahun 2013 yang lalu. Kemudian ada kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan masyarakat yang miskin, itu masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada alasan Pancasila sebagai sistem etika. Nah, Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Bila dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak ada sistem etika yang memiliki guidance atau tuntutan bagi para penyelenggara negara, niscaya negara akan hancur. Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Nah, generasi muda yang tidak mendapat pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi, sehingga mereka kehilangan arah. Nah, dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Contoh dekadensi moral antara lain yaitu penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, dan tawuran di kalangan para pelajar. Selanjutnya ada korupsi. Nah, korupsi ini korupsi ini terjadi karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Nah, para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, baik atau buruk. Nah, Pancasila sebagai sistem etika ini terkait dengan pemahaman atas kriteria baik dan buruk. Ketika seseorang pejabat dan mempunyai peluang untuk melakukan tindakan buruk atau korupsi ini, maka hal tersebut dapat terjadi pada siapa saja. Next ada pelanggaran hak-hak asasi manusia atau HAM. Dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, penelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, dan lain-lain.
Selanjutnya ada kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapat tempat yang baik di hati masyarakat. Contoh yang paling jelas hutan di Riau sehingga menimbulkan kabut asap. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika perlu diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang menindak tegas para pelaku pembakaran hutan, baik pribadi maupun perusahaan yang terlibat. Next. Terakhir ada dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Dinamika Pancasila sebagai sistem etika akan mengalami ancaman, diantaranya yang pertama berubahnya tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Yang kedua adalah lunturnya wibawa pemerintahan. Yang ketiga munculnya konsep ekonomi liberal dan kapitalisme. Yang keempat penegakan hukum yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Yang kelima pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk hal-hal yang negatif. Nah, ada alasan yang kuat mengenai dinamika Pancasila sebagai sistem etika, yaitu pada sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politis. Yang pertama, sebagai sumber historis, nah, pada era lama, Pancasila sebagai sistem etika itu masih berbentuk sebagai filosofis Grundslag atau Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika. Tetapi nilai-nilai moral telah terdapat di masyarakat sebagai pandangan hidup masyarakat. Nah, masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut sebagai istilah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Yang kedua, pada era Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7. Yang ketiga, ada pada era reformasi. Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik oleh abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Selanjutnya ada sumber sosiologis. Nah, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembulu, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Selanjutnya ada sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperlakukan kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya. Dan sebaliknya, makin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi atau ground norm yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Oke, mungkin sekian materi yang kami bawakan. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh raise hand ya. Oke, buat Wika mungkin boleh. Perkenalkan, nama saya Wika Diani dari kelompok 5. Izin bertanya, menurut kelompok kalian, bagaimana Pancasila bisa menjadi sebuah sistem etika? Terima kasih.
Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Wika. Tadi kan sudah ditampilkan di dalam buku saku, Pancasila itu bisa dijadikan sebagai sistem etika itu berdasarkan aspek-aspek penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, kayak seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, kelima nilai tersebut itu akan membentuk perilaku manusia Indonesia dalam segala aspek kehidupannya. Meskipun nilai-nilai Pancasila ialah pembentukan nilai yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan, maupun adat, akan tetapi sebenarnya tuh nilai-nilai Pancasila juga bersifat menyeluruh dan dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Kayak gitu, Ika. Apakah menjawab? Sudah, Indri. Terima kasih. Masalah Ika. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kelihatan nggak? Terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ini. Izin bertanya, apakah kelihatan share screen-nya? Terlihat. Oke. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, saya Syahidatul Syifa dan rekan saya, Rodia Tamardia dari jurusan Ilmu Komputer. Sore ini, saya dan rekan saya ingin mempresentasikan mengenai Pancasila dan nilai-nilai anti korupsi. Bagi teman-teman yang nantinya ingin bertanya, dapat disampaikan setelah pembahasan selesai. Hubungan korupsi dengan nilai Pancasila. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, dari kata kerja corrumper, yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, mutar balik, menyogok,
menurut Transparency International adalah perilaku penjabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercaya kepada mereka. Ini adalah salah satu tindakan korupsi. Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda. Dari yang paling ringan adalah bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan dengan dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri di mana pura-pura bertindak jujur, tidak ada sama sekali. Korupsi di Indonesia. Masalah korupsi di Indonesia sudah ada bertahun-tahun yang lalu. Namun akhir-akhir ini, korupsi kembali ramai sejak kasus Gayus Tambunan. Korupsi di Indonesia kebanyakan dilakukan oleh para penjabat tinggi seperti anggota DPR, bupati, gubernur. Namun ada juga dari kalangan pelajar. Di Indonesia sendiri, korupsi sudah menjadi hal yang wajar di kalangan penjabat tinggi. Tidak tanggung-tanggung mereka memakai uang rakyat hingga miliaran rupiah. Para penjabat ini seakan tidak takut untuk korupsi, walaupun sudah tertangkap, namun hukuman untuk para koruptor termasuk ringan dibandingkan hukuman untuk para koruptor di luar negeri yang kebanyakan adalah hukuman mati. Hubungan antara korupsi dan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan sumber nilai anti korupsi. Korupsi itu terjadi ketika ada niat dan kesempatan. Kunci terwujudnya Indonesia sebagai negara hukum adalah menjadikan nilai-nilai Pancasila dan norma-norma agama serta peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar untuk seluruh masyarakat Indonesia. Suatu pemerintah dengan pelayanan publik yang baik merupakan pemerintahan yang bersih, termasuk dari korupsi dan berwibawa. Korupsi adalah perbuatan pelanggaran hukum sebagai tindak pidana. Hubungannya dengan Pancasila adalah melanggar sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena korupsi itu menggerogoti kekayaan negara yang ujung-ujungnya adalah kemiskinan negara dan juga rakyat. Kalian tahu gak sih dampak korupsi? Korupsi pasti akan menimbulkan dampak yang buruk bagi suatu kelompok maupun negara. Dampak dari korupsi cukup besar. Dampak dari korupsi adalah 1. Merugikan negara maupun kelompok. 2. Menghabiskan atau memakan uang atau harta negara atau kelompok untuk kepentingan pribadi. 3. Menjadikan negara miskin. 4. Menjadikan negara memiliki hutang yang banyak di luar negeri. Menimbulkan ketidakadilan dalam hal pendapatan dan kekayaan. Undang-undang yang mengatur korupsi di Indonesia. 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi. 2. Undang-Undang Nomor 28 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 4. PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang United Nations Convention Against Corruption. 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Rodia Tamardia dari Prodi Ilmu Komputer. Upaya pemberantasan korupsi. 1. Ingat menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan agama. 2. Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis. 3. Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. 4. Para pegawai selalu diusahakan Para pegawai selalu diusahakan
Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan dan memadai dan ada jaminan masa tua. 5. Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi. 6. Memiliki keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi dan dibarengi sistem kontrol yang efisien. 7. Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok. 8. Berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan di bawahnya. Oke, Udah sekian sih. dari kelompok saya. Selebihnya, kalau ada yang ingin bertanya, raise hand. Aduh, ini kamera menyala. Baik, untuk Septia Luwiana, dipersilakan untuk bertanya. Perkenalkan, saya Sepia Luwiana dari kelompok 20. Saya ingin bertanya, apa yang melatar belakangi seseorang itu melakukan korupsi? Apa saja faktor-faktor penyebabnya? Faktor internalnya itu apa? Dan faktor eksternalnya itu apa? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan Sepia Luwiana. Faktor-faktor penyebab korupsi itu salah satunya sifat selalu merasa kurang, kayak dia tuh misalnya pejabat-pejabat dapat gaji yang cukup, tetapi selalu merasa kurang karena sifatnya dia yang selalu merasa kurang. 2, kebutuhan hidup yang mendesak. Ketiga, kurangnya sikap keteladanan pimpinan. Mohon maaf, tadi lanjutannya selain faktor apa aja? Jadi itu apa faktor-faktor penyebab itu pasti kan ada yang dari dalam dan juga ada yang dari luar. Nah, itu faktor yang dari dalam itu apa saja dan faktor yang dari luarnya itu apa saja yang membuat dia mau berbuat korupsi gitu. Oh, oke, baik. Oke, izin menjawab ya. Faktor internal penyebab terjadinya korupsi, salah satunya aspek ekonomi, gaya hidup yang konsumtif, sifat serakahnya manusia. Faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi itu ada aspek organisasi yang ada di belakang-belakangnya. Misalnya kan kalau bupati itu kan dia pasti ada belakang-belakangnya itu kan. Kayak organisasinya dia itu berpengaruh, aspek politik,
Apakah cukup pembahasannya? Cukup menjawab, terima kasih. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selebihnya saya akan apa sih namanya? Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dan Ibu Desi Sapitri selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Izinkan kami dari kelompok 5 untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Boleh next. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Ananda Rizky Fatima, dan teman saya, Wika Ardiani dari Program Studi Pendidikan Kimia. Pemaparan pertama akan disampaikan oleh Wika. Wika, dipersilakan. Baik, terima kasih Kiki. Jadi sebelum kita mengetahui arti Pancasila sebagai sistem filsafat, kita harus mengetahui arti filsafat terlebih dahulu. Filsafat merupakan pandangan hidup seseorang atau kelompok yang merupakan konsep dasar dari kehidupan yang dicita-citakan. Sedangkan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan, bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila lainnya, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. Next. Selanjutnya ada karakteristik sistem filsafat Pancasila. Memiliki karakteristik yaitu yang pertama, Pancasila merupakan kesatuan bagian-bagian yang disusun secara hierarkis. Yang kedua, tiap sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Yang ketiga, di antara sila-sila Pancasila ada hubungan yang saling mengikat antara satu dengan yang lain, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat. Dapat digambarkan sebagai berikut. Sila 1 meliputi, mendasari, dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Sila 2 diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, serta mendasari dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Sila 3 diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, serta mendasari dan menjiwai sila 4, dan 5. Sila 4 diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, dan 3, serta mendasari dan menjiwai sila 5. Sila 5 diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, 3, dan 4. Next. Selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia itu sendiri. Yaitu nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila merupakan hasil dari buah pemikiran, penilaian, dan refleksi filosofis dari bangsa Indonesia sendiri. Ideologi Pancasila berbeda dengan ideologi-ideologi lainnya karena dalam isi Pancasila diambil dari nilai budaya bangsa dan religi yang telah melekat erat. Sehingga jiwa Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia sendiri. Sedangkan ideologi lain seperti liberalis, sosialis, komunis, dan lain sebagainya merupakan hasil dari buah pemikiran filsafat orang. Yang kedua, nilai Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia menjadi pedoman bangsa untuk mengatur aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus menjadi cermin jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, keadilan, kebaikan, dan kebijaksanaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, yang ketiga, Pancasila merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, yaitu karena Pancasila bersumber dari kepribadian bangsa, sehingga dalam perjalanannya akan selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya mengapa Pancasila dikatakan sebagai filsafat? Hal ini dikarenakan
Pancasila memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan, yaitu bersifat koheren, bersifat menyeluruh, bersifat mendasar. Bersifat koheren ini berhubungan satu sama lain dan tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan. Meskipun berbeda, tetapi saling melengkapi dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. Kemudian bersifat menyeluruh. Pancasila dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Kemudian bersifat mendasar, Pancasila dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia untuk menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya ada kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Kedudukan ini yang dimaksud adalah sebagai dasar yang mengatur dan mengarahkan kehidupan kenegaraan dan kehidupan berbangsa. Seperti yang tadi udah dijelasin, filsafat itu kurang lebih adalah cara pandangan hidup atau pedoman dari bangsa itu sendiri. Selanjutnya, ada beberapa contoh filsafat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga toleransi. Kedua, menjaga kerukunan umat beragama. Ketiga, menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku. Yang keempat, mengakui persamaan derajat. Yang kelima, menegakkan keadilan. Oke, mungkin itu aja pemaparan hasil diskusi kami mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Oke, untuk Gina, dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Hanifah Gina Juliana dari kelompok 8, Prodi Pendidikan Kimia A. Di sini saya izin bertanya, bagaimana jika Pancasila tidak dijadikan sebagai sistem filsafat? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kita diskusi sedikit dulu ya. Oke, beberapa hal yang mungkin aja terjadi jika tidak ada nilai filsafat di Pancasila. Yang pertama itu, kehidupan menjadi tidak selaras dan berantakan karena tidak memiliki pedoman dan acuan. Kembali lagi, yang pertama tadi udah dijelasin kalau filsafat dalam Pancasila ini sebagai acuan atau pedoman di kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, persatuan dan kesatuan menjadi semakin lemah. Yang ketiga, munculnya berbagai macam perselisihan dan konflik antar bangsa atau antar daerah seperti itu. Apakah menjawab, Gina? Cukup menjawab, Kiki. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan hasil diskusi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin memulai presentasinya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu Desita Fitri selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila, dan selamat sore juga kepada teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai Pancasila dan nilai-nilai anti korupsi.
Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Tamuhana dari Prodi Pendidikan Kimia A, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Latifah Dwi Mulyani dari Program Studi Pendidikan Kimia. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Baik, korupsi. Pengertian korupsi secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptus yang berarti buruk, berat, menyimpang dari kesucian serta perkataan yang menghina atau memfitnah. Sementara istilah dari korupsi menurut Black Law Dictionary ialah corruption and act done with an intent to get some advantage inconsistent with official duty and the right of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or another person. Yang artinya, korupsi merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan suatu maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resminya dari kebenaran lain. Suatu perbuatan dari tugas yang telah diampunya itu akan melanggar hukum dari ketentuan dan bertujuan untuk memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain. Oke, next. Nah, bentuk-bentuk korupsi di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, yang kedua tindak pidana korupsi penyuapan, yang ketiga tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pembangunan dan rekanan, yang keempat tindak pidana korupsi penggelapan, yang kelima tindak pidana korupsi kerakusan, yang keenam tindak pidana korupsi pemerasan, dan yang terakhir tindak pidana korupsi gratifikasi. Nah, yang umum di benak kita yaitu yang gratifikasi ya, karena sering terjadi di dunia pendidikan, salah satunya saat kita pengambilan rapot, ada beberapa orang tua murid yang memberikan hadiah atau uang kepada gurunya tanpa tujuan yang jelas. Selanjutnya, next. Faktor penyebab timbulnya kejahatan korupsi. Sebenarnya faktor penyebab dari adanya kejahatan korupsi ini ada banyak, tetapi saya mengambil 3 contoh yang menurut saya merupakan faktor utama dari tindak kejahatan korupsi tersebut. Itu yang pertama ada sifat tamak dan keserakahan, yaitu orang-orang yang sebenarnya sudah memiliki penghasilan yang tinggi, sudah cukup berada, tetapi masih merasa kurang terhadap penghasilannya. Selanjutnya yang kedua ada ketimpangan penghasilan. Walaupun penghasilan pegawai negeri telah diatur dalam sebuah undang-undang, tetapi tunjangan atau remunerasi itu besarnya bisa berbeda-beda setiap orangnya. Lalu yang ketiga, gaya hidup konsumtif. Nah, gaya hidup konsumtif ini tuh mendorong pegawai untuk memiliki gaya hidup yang serba mewah, seperti memiliki mobil mewah, rumah mewah, pakaian mewah, dan lain sebagainya. Next. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Salsabila. Baik, selanjutnya ada upaya dalam mengatasi korupsi di Indonesia melalui KPK. Jadi pemerintah itu telah melakukan banyak upaya untuk memberantas tindak korupsi melalui Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang pertama itu KPK melakukan peningkatan peran dalam perbaikan sistem pemerintahan di Indonesia. Peningkatan perbaikan ini itu dilakukan melalui program pendampingan kepada beberapa provinsi, melalui program koordinasi dan supervisi bidang penindakan dan pencegahan terintegrasi dengan tujuan agar pemberantasan korupsi bisa terlaksanakan secara efisien dan efektif. Nah, beberapa provinsi yang dimaksud itu ada 3 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Riau, dan Banten. Lalu ada 3 provinsi otonomi khususnya, yaitu Aceh, Papua, dan Papua Barat. Di pertengahan program ini itu ada 3 provinsi yang meminta untuk mendampingi proses perbaikan, yaitu ada Bengkulu, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Jadi total provinsi yang didampingi sama KPK ini ada 9 provinsi.
KPK ini itu mendampingi provinsi dengan memperbaiki sistem, terutama dalam tata kelola anggaran, perencanaan, dan pendirian pelayanan terpadu satu pintu atau yang disingkat PTSP. KPK juga memberikan praktik tata kelolaan pemerintah berbasis elektronik atau e-government kepada provinsi tersebut. Lalu yang kedua, KPK ini mengawal implementasi dana desa di seluruh Indonesia. Selain itu, KPK juga mendorong daerah untuk merealisasikan program poros sentra layanan pelatihan dan pemberdayaan TKI terintegrasi. Program ini tuh dilaksanakan di 4 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, dan NTT. Dan boleh di next. Yang ketiga, KPK memberikan pendidikan politik. Nah, pendidikan politik ini tuh dikhususkan untuk para pelajar melalui kelas politik cerdas dan berintegrasi atau kelas PCB di 9 provinsi, yaitu ada Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Aceh, Banten, Jawa Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, dan yang terakhir Papua Barat. Selanjutnya, KPK melakukan kajian tentang dana partai politik. Tujuannya ini itu untuk membenahi sistem politik Indonesia. Nah, hasil dari kajiannya ini, KPK menyarankan negara untuk meningkatkan dana kepada partai politik, tapi tetap memperhatikan keuangan negara, kondisi geografi, serta kematangan demokrasi. Dan yang terakhir ini ada KPK melakukan terobosan dalam bidang teknologi. Tujuan utamanya ini ada pada pendidikan dan peningkatan partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi. Hal tersebut dilakukan dengan meluncurkan aplikasi platform Jaga atau gratifikasi boleh di next. Melalui KPK, yang ini ada upaya pencegahan korupsi melalui reaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ada upaya pencegahan atau preventif. Yang pertama itu ada menanamkan semangat nasional dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa melalui pendidikan formal, informal, dan agama. Yang kedua, para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana. Yang ketiga, para pegawai diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua. Yang keempat, menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi. Dan yang kelima, melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok. Yang kedua, ada upaya penindakan atau kuratif. Upaya ini tuh dilakukan terhadap orang-orang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan memberikan teguran atau peringatan. Dan selanjutnya dilakukan pemecatan dan yang terakhir dapat dihukum pidana. Beberapa kasus OTT atau operasi tangkap tangan dan penangkapan sepatutnya sudah menjadi contoh pemberantasan korupsi, bukan suatu hal yang main-main. Yang selanjutnya ada upaya edukasi masyarakat atau mahasiswa. Upaya edukasi ini diberikan kepada masyarakat atau mahasiswa melalui program kelas politik cerdas dan berintegritas atau kelas PCB yang dilaksanakan pada tahun 2016. Dan yang terakhir ada upaya edukasi LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan melaksanakan program koordinasi dan supervisi bidang penindakan dan pencegahan, terintegrasi, serta program poros sentra layanan pelatihan dan pemberdayaan TKI terintegrasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 juga. Boleh di next? Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Latif. Baik, selanjutnya ada revitalisasi nilai Pancasila sebagai ideologi dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama ada Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara. Secara yuridis, Pancasila ini disahkan dan ditetapkan sebagai dasar negara dan falsafah negara itu pada sidang PPKI yang pertama, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, Pancasila sebagai dasar falsafah negara ini harus memiliki 4 syarat, diantaranya yaitu yang pertama, dapat mempersatukan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Yang kedua, dasar falsafah negara ini harus disetujui dan diterima oleh seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Yang ketiga, dasar falsafah ini sudah mengakar atau melekat dalam hati bangsa dan rakyat Indonesia. Yang keempat, dasar falsafah negara mampu memberikan pengarahan tujuan sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman hidup di kemudian hari. Yang kedua ada cita hukum Pancasila. Cita hukum Pancasila ini tuh bertujuan sebagai bangunan untuk berpikir
yang mengarahkan hukum terhadap cita-cita yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia. Cita hukum Pancasila tersebut tuh berintikan yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua penghormatan atau martabat manusia, yang ketiga wawasan kebangsaan dan Nusantara, yang keempat persamaan kebudayaan. Next. Yang kelima ada keadilan sosial, yang keenam ada moral dan budi pekerti yang luhur, dan yang terakhir ada partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan publik. Yang ketiga ada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksud dari Pancasila sebagai sumber dari segala hukum ini tuh Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak Indonesia. Nah, hal ini tuh telah ditegaskan dalam TAP MPRS nomor 20 /MPRS /1966. Adapun hierarki norma hukum berdasarkan pasal 7 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat ada peraturan pemerintah, yang kelima ada peraturan presiden, yang keenam ada peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi contohnya itu seperti saat pemerintah ingin membuat undang-undang atau rancangan undang-undang ini harus melihat atau menimbang dari dua sumber hukum teratasnya, yaitu ada Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salsa. Baik, ini adalah sebab terakhir, yaitu implementasi nilai Pancasila dalam korupsi. Pancasila itu kan bersifat terbuka dan bukan peraturan yang bersifat kaku. Jadi implementasinya itu bisa dilakukan di berbagai dimensi kehidupan. Nah, adapun implementasi nilai Pancasila dalam korupsi ini, yang pertama ada nilai ketuhanan. Seseorang yang memiliki agama sebelum melakukan perbuatan atau tindakan pastinya mempertimbangkan kan sisi baik dan sisi buruknya di mata Tuhan. Dan juga berpikir apakah akan menguntungkan atau merugikan untuk dirinya dan lingkungannya. Selain itu, agama juga penting dalam mendidik masyarakatnya untuk tegas menolak korupsi karena perbuatan tersebut itu bertentangan dengan agama. Yang kedua, ada nilai kemanusiaan. Keluarga atau masyarakat bisa saling mengingatkan bahwa korupsi itu bisa merusak keadaban seseorang. Bangsa Indonesia itu sudah dikenal dengan sifat ramah, jujur, gotong royong, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita sesama manusia harus terus menumbuhkan sifat positif yang seperti itu. Perbuatan yang tidak jujur juga bisa merusak keadaban dan bisa membuat orang lain tidak percaya kepada kita. Selanjutnya ada nilai persatuan. Perbuatan korupsi yang dilakukan satu orang ini akan berdampak terhadap banyak orang, sehingga dapat merusak persatuan nasional karena mengakibatkan pembangunan nasional terhenti yang disebabkan dana pembangunannya dikorupsi. Maka dari itu diperlukan gerakan nasional anti korupsi dari seluruh masyarakat dengan mempertimbangkan hukuman mati untuk manusia Indonesia yang terlibat dalam perilaku korupsi ini. Selanjutnya, boleh di next. Ada nilai kerakyatan. Nah, nilai ini bisa dimulai dengan keaktifan lembaga demokratis seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang sudah diberi kepercayaan oleh rakyat buat mengelola negara sesuai kewenangannya. Penindakan perlu dilakukan dengan menangkap dan menghukum para pelaku korupsi di 3 lembaga tersebut. Tapi selain itu, pencegahan korupsi juga bisa dilakukan dengan memberikan apresiasi atau penghargaan kepada orang yang melakukan anti korupsi ini. Dan yang terakhir ada nilai keadilan. Keadilan sosial merupakan cita-cita dan harapan sebuah bangsa. Negara melalui lembaga negara harus mendorong pertumbuhan ekonomi dan memaksimalkan anggaran negara untuk kepentingan rakyat agar terhindar dari kesenjangan sosial. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu, lalu sebutkan nama dan dari kelompok berapa. Baik, kepada Ayah mungkin bisa menyebutkan pertanyaannya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Surya Milatina dari Prodi Pendidikan Kimia kelompok 13. Pertanyaan saya, mengapa korupsi makin banyak terjadi padahal kita sudah lama menerapkan nilai-nilai Pancasila?
Baik, Ayah, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kita untuk berdiskusi dulu ya. Sudah selesai ya? Sudah selesai belum? Belum, Ibu. Ini mau jawab pertanyaan. Ini kelompok berapa? Kebanyakan ya kayaknya. Ini kelompok 7 Ibu yang sedang presentasi. Saya suruh berapa? Guys? 6 kelompok. 6, Bu. Tapi ini baru kelompok 5, sampai kelompok 5. Boleh kelompok 5 aja ya. Oke, Bu. Ini kelompok 6 belum ya? Belum. Udah kelompok 5 aja lah, udah jam 5. Baik Ibu, saya izin menjawab dari pertanyaan Suraya tadi. Iya. Pertanyaannya, mengapa korupsi masih banyak terjadi padahal kita sudah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila? Menurut pendapat saya, hal itu tuh dikarenakan dari faktor internal ya, yaitu yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, faktornya itu ada sifat ketamakan atau kerakusan, di mana setiap individu itu pasti merasa kurang dengan apa yang sudah dia capai gitu. Jadi ingin merasa lebih dan lebih gitu. Terus yang selanjutnya ada gaya konsumtif, di mana mereka selalu ingin tampil mewah, serba mewah gitu, seperti dari pakaiannya, dari rumah, dari kendaraan, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja menurut pendapat saya. Apakah Salsa ingin menambahkan? Ya, izin menambahkan. Jadi intinya itu selain dari nilai-nilai Pancasila, faktor-faktornya itu tuh bisa dari diri sendiri juga ya. Balik lagi ke sifat pribadi masing orang-orang gitu. Apakah terjawab mungkin, Ayah? Terjawab, terima kasih. Baik, terima kasih kembali, Ayah. Karena satu kelompok hanya menjawab satu pertanyaan, maka kami cukupkan presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi ini karena kebanyakan ya, jadi minggu depan ya 6 lagi, siapin aja 6 gitu ya. Terus ini kalau kelas ini yang kemarin UAS-nya ada yang ngerjain yang nggak selesai ya? Yang WA Japri siapa ya ke saya? Kelas ini bukan? Ada nggak mahasiswanya yang UTS yang nggak selesai? Maksudnya baru berapa nomor tuh udah tutup? Nggak ada ya? Berarti kelas 1 ya? Ntar UAS-nya saya kasihin aja ya ke PJ-nya. PJ kirim ke email. Jadi nggak usah di LMS ya. Nah, oke, tadi saya udah lihat ya. Nah, nanti kan PJ-nya ngirim ke saya. Itu PJ-nya siapa sih? Masito apa Salsa? Masito ya? PJ-nya Masito. Masito apa Latifah? Izin menjawab Ibu. Ya? Untuk PJ itu Masito dan Tias Resa Ibu. Dan siapa Tias? Iya Ibu. Oh, ya. Oke, nanti tadi kan sudah dicatat ya namanya, pertanyaannya. Nanti kirimin ke saya sekaligus aja pas puas ya. Soalnya saya kan banyak ngajar, kelas saya banyak gitu loh. Kemudian untuk tugas buku sakunya tadi saya udah lihat bagus-bagus ya.
Jadi itu berkelompok ya nggak apa-apa sih berkelompok aja ya. Karena kuliah kita masih daring ya sampai 2024 tuh MKU memang dijadwalkan daring. Kalau luring bisa tapi harus pesen nyari kelas dulu. Kalau usah ya orang bisa daring kenapa luring ya kan. Kalau prodi baru kalau luring. Kalau tempat saya prodi masih blended sih ya. Jadi ya udah kalau gitu mungkin untuk hari ini sampai sini dulu, kita lanjutin minggu depan Zoom lagi ya. Zoom lagi ya. Oke. Untuk UASnya nanti ini ya. Home test sama kalau kemarin kan pilihan ganda kan langsung keluar nilainya. Nah, saya kasih tugas atau project citizen itu dikerjakan ya. Karena nanti saya koreksi nggak bisa susulan, bisa submit hari ini ya harus hari ini gitu ya. Oke. Untuk hari ini sampai sini dulu ya. Saya live dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, ya.